Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Sertifikasiku. Sebelumnya mohon maaf, aku mau konfirmasi dulu nih, untuk suara aku saat ini terdengar dengan jelas dan lancar atau tidak ya? Boleh dibantu konfirmasi teman-teman di kolom chat. Baik, berarti sudah jelas ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk konfirmasinya. Aku ulangi kembali, selamat sore dan selamat datang Sobat Sertifikasiku, tentunya pada Bisik Seri Sertifikasiku di sore hari ini. Sebelum memulai, aku ingin sapa dulu nih untuk para Sobat Sertifikasiku yang sudah bergabung, mungkin ada dari berbagai daerah ya. Aku konfirmasi dulu nih teman-teman, gimana kabar dan juga perasaannya saat ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat tentunya. Mungkin teman-teman boleh dong dikonfirmasi juga teman-teman datang dari daerah mana aja sih. Boleh nanti disampaikan juga di dalam kolom chatnya, biar kita juga bisa kenalan satu sama lain ya. Boleh nih teman-teman dari mana aja nih, boleh di absensi. Oh, dan dari Bekasi. Halo Bekasi. Oh, ada dari Samarinda juga. Ada yang dari Batam. Ada yang dari Jakarta, Tangerang, Riau, Solo. Wah, banyak sekali ya untuk teman-teman. Terima kasih untuk antusiasnya nih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk sesi bisik kita di sore hari ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, aku Weni dari sertifikasiku, aku yang nantinya akan membersamai teman-teman semua pada bisik seri sertifikasiku di sore hari ini selama 1 jam ke depan. Tentunya kita akan banyak sharing-sharing nih terkait dengan tema kita, tentunya di sore hari ini pun juga tidak kalah menarik dengan tema bisik series di sebelumnya ya. Untuk hari ini, mungkin seperti yang teman ataupun sobat sertifikasiku juga sudah ketahui, di hari ini judul series kita terkait dengan How to Kickstart Your Career in Research Analyst. Seperti itu. Wah, ini kalau dilihat-lihat untuk temanya pun sepertinya menarik banget nih teman-teman untuk kita cari tahu apa sih sebenarnya research analyst itu, dan mungkin seperti apa sih prospek karir di research analyst itu, begitu. Ya mungkin juga teman-teman awalnya ada yang bertanya-tanya ya sebelumnya, apakah untuk menjadi seorang equity research analyst itu penting untuk mengikuti sertifikasi ataupun pelatihan atau tidak. Atau mungkin teman-teman juga ada yang penasaran nih, kira-kira sertifikasi apa sih yang bisa diikuti untuk menunjang karir kita sebagai research analyst. Nah, untuk semua pertanyaan teman-teman tersebut akan terjawab pada acara Bisik Series kita di sore hari ini. Seperti itu. Oh ya, aku juga mau informasikan teman-teman, jadi nanti kita ada Q&A dari teman-teman ke tentunya narasumber kita nanti. Jadi dipastikan teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan ataupun misalkan ketika narasumber memaparkan pengalamannya begitu tentang riset analis, teman-teman boleh langsung tanyakan saja pada kolom chat seperti itu. Terkait dengan absensi juga teman-teman, ini aku informasikan sedikit untuk dari teknisnya. Jadi untuk link absensi nantinya akan kita berikan di akhir acara bisik ini. Jadi dipastikan teman-teman sudah bergabung dan juga maksudnya bergabung sampai nanti acara sesi atau bisik ini berakhir seperti itu. Dan di akhir juga tidak kalah menarik teman-teman, nanti ada promo yang akan kita sampaikan nih ke teman-teman semua. Promonya seperti apa nanti silakan dilihat pada akhir acara dari bisik ini. Seperti itu. Baik, aku mau sampaikan juga teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui ataupun misalkan belum mengetahui terkait dengan apa sih sertifikasiku. Jadi untuk sertifikasiku ini merupakan sebuah online platform yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mempersiapkan uji sertifikasi profesi. Kami memberikan kemudahan dalam belajar melalui metode online learning, sehingga dapat belajar kapanpun dan juga dimanapun. Kami menawarkan berbagai pelatihan sertifikasi profesi offline, yaitu seperti kelas tatap muka juga. Begitu. Baik, teman-teman, gimana nih semuanya udah siap belum untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber kece kita tentang profesi research analyst ini? Sedikit fakta menarik mungkinnya untuk profesi research analyst ini, kalau mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa
demand dari job ini tuh cukup tinggi dan juga job opportunity-nya ini cukup bagus loh teman-teman. Jadi seperti menjadi motivasi untuk teman-teman untuk bisa bergabung dalam profesi ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah penasaran nih dengan profesi ini, aku akan kenalkan teman-teman kepada narasumber kita pada hari ini. Tentunya memang aku tidak akan sendirian di bisik pada hari ini. Ada Kak Cindy. Aku coba cek dulu untuk Kak Cindy apakah sudah bergabung. Halo Kak Cindy, selamat sore. Halo, kedengaran nggak ya suaranya? Ya, kedengaran Kak Cindy. Halo Oke. Kak, selamat sore. Halo semuanya. Ya, selamat sore Kak Cindy. Salam kenal, aku Weni Kak. Nanti akan membersamai Halo. Kakak nih untuk bisik Oke. pada sore hari ini. Baik, Kak Cindy, sebelumnya untuk kabarnya bagaimana nih, Kak? Kabar? Alhamdulillah baik. Weni gimana? Alhamdulillah, Kak. Sama-sama kita dalam keadaan yang baik. Dan tentunya harus selalu sehat ya, Kak, dalam kondisi seperti ini Iya. juga. Baik, jadi teman-teman, perkenalkan ini ada Kak Cindy Alicia selaku narasumber kita, yang nanti kita akan banyak berbincang dan juga berdiskusi dengan Kak Cindy terkait dengan profesi research analyst ini. Namun sebelum kita berdiskusi ataupun sharing-sharing dengan Kak Cindy, aku ingin sedikit memperkenalkan Kak Cindy nih ke teman-teman. Jadi boleh ya Kak, aku mohon izin membacakan sedikit dari CV Kak Cindy dan juga pengalaman Kak Cindy. Boleh. Nanti kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang mau disampaikan, boleh dikoreksi ya Kak Cindy. Iya, siap. Baik. Baik, jadi teman-teman di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini ada Kak Cindy Alicia Ramadana. Kak Cindy ini lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1998. Saat ini Kak Cindy berdomisili di Kota Tangerang Selatan. Dan sekarang Kak Cindy juga sebagai Equity Research Analyst di PT NH Koniho Sekuritas Indonesia ya Kak? Iya. Oh, baik, nanti mungkin boleh dijelaskan nih Kak sedikit terkait dengan perusahaannya apa dan juga bidang kerjanya Kak Cindy. Aku lanjutkan kembali, Kak Cindy ini adalah lulusan dari Universitas MH Tamrin untuk Management of Securities Analyst Specialization ya Kak ya. Dan yang paling menarik juga nih kalau aku lihat, wah Kak Cindy banyak sekali nih ada license-nya. Ada license yang dimiliki Kak Cindy, ini diantaranya ada WMI, kemudian ada WPPE, dan juga ada RSA, seperti itu ya Kak. Iya. Iya, ini kece banget Kak untuk license-nya. Dan mungkin ini juga bisa jadi motivasi teman-teman untuk memiliki license seperti ini. Jadi aku ulangi kembali, ada WMI itu ada Wakil Manajer Investasi, kemudian WPPE itu Wakil Perantara Pedagang Efek, dan juga RSA atau Registered Securities Analyst, seperti itu ya Kak? Iya. Baik, ya Kak Cindy. Bolehkah mungkin nanti Kak Cindy tambahkan nih, kira-kira ada update apa lagi nih untuk Kak Cindy? Mungkin saat ini kesibukannya sedang apa? Atau mungkin Kak Cindy sekarang ada concern apa lagi nih kira-kira di bidang research analyst ini? Boleh Kak mungkin sedikit disampaikan kepada teman-teman atau sahabat sertifikasi itu di sore hari ini? Oke, halo semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Cindy Alicia Ramadania atau biasa dipanggil Cindy. Oke, sekarang ini kesibukan kerja sebagai research analyst di PT NH Korindo Sekuritas. Jadi itu sekuritas itu tempat jual beli saham. Nah, kemudian saya analisnya itu mengcover sektor consumer dan healthcare. Jadi kayak saham-saham ICBP, terus ada saham Unilever atau Sido. Nah, itu aku yang nge-cover gitu. Terus apalagi ya? Apalagi perkenalannya kira-kira? Oh, baik, ini cukup menarik sih Kak sebenarnya terkait dengan research analysis ini, apalagi tadi yang sempat Kakak sampaikan bekerja pada perusahaan mungkin bergerak juga dalam pasar modal begitu ya Kak, karena ada security seperti itu ya. Iya, betul. Oh, baik. Iya Kak Cindy, mungkin ini teman-teman juga udah pada nggak sabar nih Kak mau tahu terkait dengan profesi dari research analyst ini ataupun profesi yang sedang Kakak geluti pada saat ini begitu ya.
Mungkin Kakak boleh jelaskan sedikit juga nih Kak mengenai dari research analyst ini, baik misalkan dari background kerjanya, terkait job description-nya maksudnya, dan juga tanggung jawab dari seorang research analyst ini seperti apa sih? Boleh kamu mungkin disampaikan ke teman-teman yang lain? Oke, jadi sebenarnya kan analis itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada retail, atau kemudian juga ada yang institusi, atau ada juga yang fokus di fundamental atau teknikal. Nah, kalau misalnya aku sendiri itu fokus di fundamental. Nah, kalau misalnya di fundamental itu ngapain aja sih? Jadi kalau misalnya dari suatu tim sendiri, kalau contohnya di kantor aku, itu kita nge-cover untuk daily. Daily itu kayak misalnya kita buat daily market update dan IHSG hari ini bergerak di rentang berapa, dan juga rekomendasi saham hari ini ada apa aja sih. Nah, itu daily sifatnya, tiap hari. Terus kemudian kita juga yang tadi aku bilang, aku nge-cover sektor consumer dan healthcare. Nah, contohnya kayak kemarin itu ICBP rilis laporan keuangan kuartal 1-nya. Nah, kita biasanya diundang sama investor relation-nya, ada namanya analyst meeting. Jadi dari pihak emitennya itu tuh menjabarkan kinerja mereka selama kuartal 1 2022 bagaimana sih, terus hasilnya apa aja. Nah, dari analyst meeting itu kita buat reportnya. Nah, buat reportnya itu dalam bentuk apa? Mungkin kalau misalnya yang udah pernah baca-baca reportnya atau mungkin belajar juga, ada yang namanya report itu top down analysis atau bottom up. Nah, kayak gitu. Jadi kita pertama buat kayak Excel ya gitu, modelingnya, kita nge-forecast kinerjanya bagaimana ke depan selama 2022, target price-nya kira-kira berapa nih gitu. Terus juga setelah dibuat financial modelingnya, kita juga buat narasinya gitu. Narasinya apa sih yang mau kita sampaikan, kinerjanya apa sih yang oke selama kuartal kemarin, kayak gitu. Terus juga kita ada kerjaan weekly, jadi selama seminggu. Selama seminggu itu misalnya net foreign buy ada berapa, net foreign sell ada berapa, terus juga kita nge-forecast untuk IHSG selama seminggu ke depan, rentang pergerakannya di level berapa. Terus juga kalau misalnya daily kita ngasih rekomendasi saham per hari, itu juga di weekly ada. Jadi kita ngasih rekomendasi sahamnya per minggu. Selama seminggu itu ada saham apa aja sih yang kita rekomendasiin, kayak gitu. Terus juga, nah ini kan di ranah fundamental analis ya. Kalau misalnya technical analis sendiri, itu mereka nggak berkutat di chart. Jadi kayak misalnya kalian bisa pakai chart dari sekuritas masing-masing, atau biasanya juga yang terkenal itu misalnya ada TradingView atau mungkin chart Nexus. Nah, jadi itu menganalisa lewat chart. Gitu sih ranah di analis. Baik, baik Kak Cindy, kalau tadi mendengar dari penjabaran Kak Cindy, ternyata untuk research analyst tuh nggak semudah mungkin dari prosesnya mengumpulkan, kemudian untuk menghasilkan suatu data itu sebenarnya tidak mudah ya Kak. Jadi banyak proses-proses yang harus dilewati, dan begitu pun untuk research analyst ternyata ada banyak bagian-bagian ya Kak, atau bidangnya tadi ada yang teknikal, ada yang fundamental, seperti itu. Menarik Kak untuk profesi dari research analyst ini. Kemudian kalau boleh tahu juga Kak, tadi kan sempat ngebahas tentang riset analis ya, dan Kakak kan juga saat ini bergerak ataupun bekerja pada perusahaan sekuritis. Sebenarnya Kak, untuk riset analis ini, itu tuh dibutuhkannya tuh di perusahaan apa saja, dan di bidang apa saja sih Kak untuk riset analis? Oke, untuk research analyst itu dibutuhkannya selain di sekuritas, itu juga bisa di aset manajemen. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di sekuritas kita biasanya dari sisi ada gini, jadi sekuritas itu namanya bisa dibilang sell side. Kita dari sisi penjual nih. Jadi bagaimana sih kita menganalisanya. Tapi bisa juga dari aset manajemen. Aset manajemen ini buy side. Jadi mereka juga menganalisa sebelum membeli gitu. Jadi ada analisnya juga. Nah, kemudian selain dua itu kita juga bisa ke emitennya. Jadi contohnya kita mau
misalnya nih kayak, aku selama di sekuritas nanganin consumer, terus misalnya mau coba belajar di emitennya itu sendiri, misalnya di Unilever. Nah, berarti aku lebih concern di ya udah Unilever aja gitu, untuk menganalisa Unilever aja. Dan biasanya kalau di emiten itu namanya investor relation. Nah, terus juga kemudian bisa juga untuk seperti di kayak dana pensiun, terus juga ada di asuransi, seperti itu sih. Baik, berarti cukup banyak ya kalau untuk riset analis ini tuh dibutuhkan, jadi mungkin nggak cuman pada bidang-bidang tertentu, tadi kakak juga sempat menjabarkan ternyata banyak bidang-bidang lain yang memang membutuhkan profesi ini ya kak. Karena melihat juga untuk profesi ini demand-nya juga cukup tinggi ya kak ya, banyak mungkin para fresh graduate ataupun mungkin yang sudah bekerja terus kemudian melihat oh ternyata saat ini tuh yang saat ini lagi dibutuhkan oleh perusahaan tuh ternyata tuh dari research analis loh, jadi semakin tertarik mendalaminya dan juga akan lebih into ke profesi ini begitu ya kak, jadi banyak yang mengincar profesi ini seperti itu. Iya. Begitu, kalau misalkan tadi sempat menjabarkan juga nih kakak untuk beberapa bidang dan juga profesi. Kita mau tahu nih kak, secara teknisnya, kalau misalkan di suatu perusahaan, pada bidang research analis ini sebetulnya bekerjanya atau sistem kerjanya seperti apa sih? Apakah kita memang diharuskan untuk oke, kamu bekerja sendiri saja ya, nanti kamu hasilnya seperti apa nanti kamu report, atau kita sistem kerjanya ini secara tim ya, jadi untuk research analis itu juga memiliki satu tim yang selalu bekerja bersama-sama untuk mencapai memang suatu tujuan dari perusahaan seperti itu kak. Itu seperti apa kak? Apakah bekerjanya memang individual atau teamwork atau seperti apa? Boleh dibantu kasih dijelaskan? Oke, jadi mungkin kalau yang selama pengalaman aku ya, itu tuh banyak yang kayak, aku mau jadi riset soalnya nggak ada komunikasi sama yang lain, jadi cuma ya udah fokus aja sendiri. Aku ngerasa kayak banyak stigma kayak gitu kan di luar sana. Tapi sebenarnya kita juga harus ada beberapa sekuritas atau ada beberapa analis yang dalam menghasilkan suatu report itu nggak hanya sendiri bikinnya, tapi ada yang namanya tim coverage. Jadi entah itu mereka berdua atau entah itu mereka bertiga gitu kerjanya. Jadi ya gabung, misalnya ada yang buat dari modelingnya atau ada yang buat narasinya. Terus juga kalau misalnya aku lihat sekarang ya, itu tuh ada perubahan gitu, di mana analis sekarang tuh dituntut untuk bisa juga jadi content creator, karena karena analis juga nggak cuma buat report, nulis report, tapi juga kita kan harus bisa mengkomunikasikan. Kita juga harus bisa mendukung literasi saham terutama gitu kan. Nah, biasanya kita juga kerjasama nih sama tim lain gitu. Bisa itu kita kerjasamanya bareng tim sales atau dari tim digital marketing. Jadi ada teamwork-nya gitu. Nggak hanya udah bikin report terus dipublish ke Bloomberg atau ke website, udah nggak kayak gitu. Tapi sekarang memang karena kita juga harus dituntut untuk eksis di sosial media perusahaan kita masing-masing gitu kan. Jadi harus adaptif gitu terhadap perubahan-perubahan yang ada sekarang. Seperti itu sih. Baik. Cukup menarik Kak, tadi sempat disampaikan ternyata profesi research analyst ini nggak cuma istilahnya bekerja di balik meja begitu ya Kak, tapi juga menunjukkan eksistensinya dalam bentuk digital. Tadi sebagai content creator juga ya tadi Kakak sempat sampaikan. Nah untuk yang content creator ini Kak, apakah memang artinya dari pihak research analyst ini menjadi atau mencari nih untuk kebutuhan pasar tuh kira-kira tuh saat ini sedang seperti apa sih, kemudian nanti diinformasikan nih ke tim dari riset analis yang lain ataupun dari tim digital marketingnya, lebih ke situ atau memang kita benar-benar mengekspresikan diri kita di sosial media Kak? Oke, sebenarnya yang pasti kita harus punya ilmu tentang riset analis itu sendiri ya. Jadi karena apa ya? Karena nggak semua orang yang eksis di sosial media itu bisa nyampein
maksud dari tulisan analis kayak gitu. Makanya selain kita punya ilmunya dalam hal tulisan, kita juga harus bisa menyampaikan nih ke orang-orang, ke apa ya? Sekarang kan sebenarnya kita tahu ya, apalagi kalau misalnya investor itu makin tumbuh, makin ke sini, makin banyak minatnya, peminatnya juga makin banyak. Nah, gimana sih caranya kita nih analis dari yang kita buat sekompleks mungkin dalam bentuk report, dalam bentuk tulisan, kita mengkomunikasikan ke masyarakat atau ke orang-orang yang awam, tapi dengan penjelasan yang simple supaya mereka mengerti gitu. Jadi intinya sih kita harus punya ilmunya dulu di bidang analis dan juga harus punya apa ya, bisa aku bilang komunikasinya kita juga harus bisa. Baik, berarti skill komunikasi itu juga berarti sangat dibutuhkan ya Kak ya dalam profesi ini. Kalau boleh tahu Kak, tadi kan sempat mungkin dimention untuk skillnya komunikasi. Apakah ada skill yang lain Kak yang dibutuhkan untuk kita yang ingin menjadi seorang research analyst nih? Boleh Kak dijabarkan dong untuk Oke. Kalau misalnya untuk skill lain, kalau misalnya untuk skill lain sih, aku mikirnya ini loh, apa ya, harus adaptif. Karena kenapa? Kayak contohnya deh, akhir-akhir ini kita tahu ada yang namanya saham teknologi. Itu lagi booming banget kan. Nah, sedangkan saham-saham teknologi kayak misalnya yang baru listing kemarin ada Goto, itu nggak bisa pakai valuasi yang biasanya kita pakai gitu. Ada valuasi sendiri. Jadi di riset analis itu sendiri kita harus adaptif, kita harus kalau ada hal-hal yang baru kita harus belajar juga. Jadi istilahnya apa ya, di departemen ini atau di tim ini kita tuh kayak dituntut untuk punya rasa ingin tahunya tuh lebih besar karena ya itu dia, kita nggak hanya kerja terus bikin report, tapi juga kita di sini belajar gitu, belajar gimana sih cara valuasi metode lain gitu. Jadi biasanya nggak hanya satu valuasi, seperti itu sih. Ya, baik Kak Cindy. Berarti memang dari sisi skill pun dibutuhkan ya Kak ya, karena ini mungkin akan mempengaruhi dari kinerja yang kita miliki. Tadi ada adaptif, kemudian tadi juga harus memiliki skill komunikasi yang baik, karena tentunya dari hasil yang kakak lakukan atau yang kakak teliti begitu harus disampaikan dengan baik, yaitu membutuhkan dari skill komunikasi tersebut. Seperti itu ya Kak. Iya, betul. Baik. Kalau misalkan dari sisi jenjang karirnya nih Kak, kalau misalkan mungkin dari kita berpikirnya untuk posisi-posisi lain itu kan ada jenjang karir, misalkan dari entry level dulu, atau misalkan dari junior dulu, kemudian senior, atau mungkin nanti ada top level lainnya begitu ya. Kalau misalkan di riset analis sendiri Kak, jenjang karirnya itu seperti apa Kak? Boleh disampaikan? Oke, kalau misalnya di analis itu sendiri, biasanya itu dimulai dari associate. Jadi kalau misalnya associate itu ngapain, biasanya kita hanya compile data, misalnya dari Bloomberg atau dari website emiten lah, atau kita telepon langsung dari emiten, itu biasa associate. Terus dari associate kita naik jadi junior research analyst, itu udah nge-cover emiten kita sendiri, atau kita masih barengan misalnya sama senior kita. Nah, terus juga ada senior analis gitu kan. Karena kan di sini ada yang tadi aku bilang, di sini kan ada fundamental analis, ada technical analis gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya dari technical analis itu udah langsung senior technical analis atau junior. Jadi mereka nggak ada associate. Kalau di fundamental sendiri biasanya ada associate. Terus ya udah dari senior itu bisa jadi head gitu. Baik, berarti dari dua jenis tadi yang Kakak sampaikan itu juga mungkin jenjang ataupun bagiannya berbeda-beda begitu ya Kak? Iya. Iya, ini cukup menarik sih Kak sebetulnya. Untuk mungkin sobat sertifikasiku yang lainnya nih, tadi kan sempat kita sudah menjelaskan sampai kepada prospek ataupun jenjang karir dari
research analyst ini. Mungkin teman-teman ada yang mungkin kepikiran nih tiba-tiba, saya kayaknya harus jadi research analyst aja deh, karena melihat Kak Cindy nih kayaknya pekerjaannya seperti beken banget loh, kayak misalkan ini tuh bisa jadi prospek yang baik nih buat hidup saya mungkin ke depannya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ada misalkan kepikiran seperti itu, boleh teman-teman. Nah, teman-teman ragunya di mana nih kira-kira untuk ke profesi tersebut, untuk meyakinkannya, mumpung ada Kak Cindy, nanti teman-teman boleh tanyakan langsung. Ini juga mumpung ada pembahasan mengenai research analyst, jadi teman-teman juga boleh langsung tanyakan saja nanti pada kolom chatnya. Seperti nanti aku akan bantu untuk sampaikan pertanyaan ke Kak Cindy seperti itu. Baik, Kak Cindy, kita lanjut lagi, Kak. Tadi kan mengenai prospek ya, atau misalkan terkait dengan profesi research analyst tersebut. Kalau dari Kak Cindy sendiri, memang kan Kak Cindy ini kalau tadi sempat dibahas Kak dari CV-nya, ini kan dari manajemen securities ya Kak ya, untuk mungkin spesialisasi ataupun jurusan yang Kakak ambil sewaktu kuliah. Apakah memang jurusan ini Kak yang sekiranya dibutuhkan pada profesi research analyst ini, ataukah ada jurusan-jurusan lain yang mungkin teman-teman ataupun sobat sertifikasiku di sini, misalkan sekarang jurusannya tidak seperti Kak Cindy nih di manajemen securities tadi, tapi ada ketertarikan untuk bekerja di research analyst. Jadi apakah ada mungkin ketentuan jurusan kuliah tersendiri nih Kak yang mengharuskan atau bisa masuk ke dalam profesi research analyst ini? Ada nggak sih Kak sebetulnya? Oke, jadi ini awalnya aku bukannya mau promosi kuliahan aku ya, tapi boleh Kak. Ya oke. Jadi emang aku kuliah di MH Tamrin itu jurusannya analis efek. Jadi memang di situ kita fokus ke investasi, terutama saham. Jadi kayak udah jor-joran banget ya di situ tentang saham-sahaman gitu kan. Nah terus karena memang lingkungannya udah mendukung nih kalau aku sendiri, terus juga di mana seniorku banyak yang jadi analis atau ada juga yang fund manager gitu kan, intinya ya memang di bidang investasi. Jadi apa ya, untuk belajarnya pun dipermudah gitu karena kita bisa ngejar senior untuk ngajarin kita gitu. Tapi kalau misalnya ada di jurusan lain, menurut aku jangan sedih karena di realitanya di tempat kerja juga banyak kok yang enggak yang kuliahan di tempatku atau jurusan lain gitu kan. Tapi biasanya emang kalau misalnya apa ya yang inline biasanya kayak jurusan accounting atau jurusan manajemen, pokoknya yang ekonomi lah, itu memang apa ya bisa dibilang lebih mudah untuk masuknya karena ya kita memang udah belajar gitu, kita udah belajar sehari-hari di kuliah gitu kan, jadi kita nggak terlalu awam sama yang namanya supply demand, kita nggak awam sama yang namanya PDB gimana, inflasi gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya yang jurusan lain, tapi ada juga sih sebenarnya kayak misalnya jurusan teknik industri atau even kayak misalnya biologi atau HI, ada juga kok yang jadi analis gitu. Ya cuma mungkin mereka belajarnya lebih dari kita yang jurusannya di ekonomi gitu, karena kan memang apa ya, mereka nggak ke situ belajarnya, tapi karena ada kemauan, jadi ya mungkin di luar dari kuliahnya mereka ikut komunitas atau apapun itu. Jadi ya jangan berkecil hati kalau misalnya yang nggak jurusannya di ekonomi gitu, karena masih apa ya, karena yang kita lihat sendiri di tim analis pun sebenarnya kita cuma ngelihat ini orang eager to learn-nya tuh tinggi nggak sih gitu. Terus juga apakah dia tahan untuk bikin report setiap ada emiten yang rilis gitu kan. Jadi lebih ke situ sih. Oh baik ya, berarti memang intinya tidak menutup kemungkinan ya Kak untuk jurusan lain itu bisa bekerja sebagai research analyst, karena tentunya research analyst juga terbuka ya Kak sebetulnya untuk berbagai jurusan, asal dari orang tersebut memiliki keinginan untuk terus belajar. Tentunya pada dunia mungkin Kak ini lebih dilihat mungkin lebih menjurus ke keuangan begitu ya Kak, keuangan, Iya. pasar modal seperti itu ya, begitu. Jadi teman-teman jangan khawatir,
Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang menjalani pendidikan tapi di luar mungkin yang tadi jurusan yang Kak Cindy mention seperti mungkin akuntansi ataupun di jurusan manajemen securities analyst, tidak perlu khawatir teman-teman. Masih ada kesempatan untuk teman-teman untuk bisa menjajaki profesi ini, begitu ya Kak? Iya, kau ini boleh tambahin dikit nggak? Boleh Kak, silakan. Oke, jadi kan dulu tuh pas zaman-zaman masih kuliah, aku kan ikut lomba gitu kan, kayak lomba-lomba buat paper gitu. Nah, dari lomba itu sebenarnya ada juga yang nggak jurusan di ekonomi gitu, jurusan teknik, kayak teknik mesin, terus teknik apa lagi ya, pokoknya anak teknik gitu deh, tapi mereka ikutan gitu. Terus aku nanya, belajar valuasinya gimana gitu kan. Terus mereka bilang, oh yaudah kita otodidak, kita baca aja. Nah, berarti kan memang balik lagi ke diri sendiri gitu, kita emang mau nggak sih menekuni ini gitu. Memang harus balik ke diri sendiri ya Kak. Kalau memang kita Iya, yakin pada posisi itu, ya tidak menurut kemungkinan kita juga akan capai posisi itu, begitu maksudnya. iya betul. Iya, berarti teman-teman terus sekali lagi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi boleh dicoba dulu untuk profesi dari research analis ini. Kemudian Kak, kalau misalkan dari sisi pengetahuan begitu ya Kak, untuk mungkin dari Kasih juga boleh disebutkan pengalamannya. Waktu awal-awal nih Kak, untuk memasuki profesi research analis ini, untuk hal apa sih yang pendasar yang perlu Kasih mungkin ketahui agar bisa menjadi seorang dari research analis ini, begitu. Oke, jadi sebenarnya aku ngerasa ada dua tahap sih, karena aku nggak mulai karir aku di analis. Jadi misalnya nih dari kuliah dulu itu aku udah sering-sering ikut lomba. Kenapa? Karena apa yang diajarin di kelas itu beda banget sama yang ada di industri gitu kan. Kalau misalnya di kelas kita cuma misalnya kita ada pelajaran yang namanya valuasi saham, itu kan hanya diajarkan misalnya valuasi PI gimana, rumusnya gimana, udah mentok di situ doang. Sedangkan di industri itu sendiri kan kita ada yang namanya ngolah Excel kan, financial modeling. Nah, karena aku ngerasa nggak dapet apa yang di kelas, jadi aku coba ikut lomba kayak gitu. Nah, di lomba itu kita buat paper itu kan yang memang sekarang analis kerjain gitu kan, walaupun ya memang ada perbedaan gitu. Terus juga dari situ aku coba nekunin financial modeling itu sendiri kayak gimana sih, walaupun kayak masih ngeraba-raba, kayak nggak tahu gitu yang benar yang mana gitu. Nah terus juga selalu aktif sih, waktu itu aku selalu aktif nanya ke senior aku yang memang udah jadi analis gitu, kayak tolong ajarin gitu, tolong ajarin karena ya emang pengen tahu gitu di industrinya tuh kayak gimana gitu kan. Nah itu kalau misalnya pas lagi masa-masa kuliah. Terus kalau misalnya pas di awal karir itu aku emang nggak jadi analis, tapi aku kerjaannya itu koordinasi sama tim analis. Jadi aku tektokan lah istilahnya sama mereka. Nah karena sering tektokan itu, aku juga sering gimana ya, kalau misalnya makan siang itu mereka ngebahas, kalau misalnya makan siang sama anak riset itu yang sebelum aku jadi riset itu biasanya ngebahas kayak ini HSG kenapa ya turun gitu, terus kayak emangnya inflasi gimana sih, terus emang the Fed gimana sih. Nah dari situ tuh aku kayak dapet insight gitu loh, oh ternyata seru ya gitu kan. Nah dari situ karena aku sering koordinasi dengan mereka, aku coba di luar dari kerjaan aku, misalnya aku dari Senin sampai Jumat itu emang fokus di kerjaan aku saat itu. Hari Sabtu Minggunya aku coba buat report bareng teman aku. Teman aku waktu itu juga belum jadi analis, jadi kayak kita coba yuk bikin report gitu kan. Habis buat report, kita so ide aja gitu, pede aja, kita upload di LinkedIn kayak gitu loh. Karena di LinkedIn kan banyak banyak orang-orang hebat gitu, banyak orang-orang yang berpengalaman, banyak senior-senior juga. Nah, kalau misalnya aku mikir, kalau misalnya aku upload di LinkedIn, mungkin kali aja dilirik gitu kan. Nah, tapi dari situ memang apa ya, kalau kita buat report yang tadinya kita bukan analis, tapi kita sering buat report, tandanya kita aware dan kritis aja gitu sama kondisi market kita. Gitu. Baik, Kak Sidi seru banget tadi untuk pengalaman dari awal menjajaki profesi analis, ternyata memang
bukan langsung terjun sebagai research analis ya Kak. Jadi memang ada prosesnya nih sampai Kak Cindy juga merasa tertarik gitu untuk menjajaki posisi ini, begitu ya Kak? Iya, Seru, betul. seru Kak untuk pengalaman Kak Cindy juga tadi mengikuti perlombaan, banyak mengikuti perlombaan, kemudian akhirnya dilirik begitu untuk profesinya. Jadi mungkin ini nanti untuk sobat sertifikasiku yang mendengarkan juga jadi makin termotivasi nih Kak dengan pengalaman-pengalamannya Kak Cindy. Begitu, baik. Aku mau tanya lagi nih Kak Cindy, untuk seorang research analis nih Kak, seperti Kakak ataupun mungkin di luar sana untuk research analis yang lain begitu ya. Ini kita tuh perlu adanya sertifikasi gak sih Kak? Maksudnya yang menyatakan memang kita tuh legit gitu sebagai research analyst. Kalau misalkan memang ada, bolehkah mungkin diinformasikan nih ke sobat sertifikasiku yang lain juga, kira-kira sertifikasi apa yang dibutuhkan untuk profesi sebagai research analyst ini? Oke, sertifikasi itu menurut aku penting banget sih. Karena gimana ya, sebelum memulai mau kerja di sekuritas atau kerja di aset manajemen atau dan lainnya, itu biasanya kita ditanya punya license apa kayak gitu. Nah, memang yang paling utama itu pasti yang undernya OJK. Ini diakuin sama OJK atau enggak? Karena emang apa ya? Nanti kita kayak apa sih istilahnya, kayak kita dilaporkan nih kalau oh si A ini kerja di sini, nanti kita dilaporkan ke OJK, oh dia udah punya license. Biasanya kalau dari OJK sendiri kan ada WPPE, WPE, WMI gitu kan. Nah kalau misalnya saranku sih yang dari OJK itu ambil aja gitu, ambil aja semuanya nih. Apalagi kalau misalnya di sini kalian posisinya masih kuliah dan masih banyak waktu belajar, udah ambil aja gitu kan. Terus di luar itu butuh nggak sih? Butuh kalau menurut aku. Karena kenapa? Kalau ngambil sertifikasi kan itu juga sama aja belajar lagi ya. Nah, emang kalau untuk jadi analis kita tuh dituntut untuk belajar terus gitu. Bahkan kalau misalnya aku sendiri sharing sama senior-senior analis yang lain, mereka juga bilang emang di sini tuh tempat untuk belajar gitu kan. Jadi kayak misalnya ada, kalau dari sertifikasiku sendiri kan misalnya kayak ada RSA, CSA, atau RTA, atau CTA ya. Nah itu menurut aku dicoba aja diambil. Karena kenapa? Itu tuh buat belajar, buat pembelajaran kita. Dan kalau misalnya Kak, pengen yang ini dong, Kak, supaya bisa ke internasional. Boleh, langsung ambil aja CFA, kayak gitu. Karena kenapa? Karena kita juga, kalau misalnya kayak ngobrol sesama analis, pasti mereka juga ada planning gitu. Oh, tahun ini mau ngambil sertifikasi ini, nanti 2 tahun lagi mau ngambil ini. Jadi terus-terusan aja gitu ngambil. Karena apa ya, bisa jadi peluang juga dilihat sama company-company yang gede gitu. Terus juga apa sih? Pasti kan kalau misalnya kita punya sertifikasi, kita istilahnya dipandang kredibel lah gitu, kredibel dan oh ini orang capable nih kayaknya buat buat di posisi ini. Dan tentunya jangan sampai nanti apa ya si sertifikat yang kita udah dapat nih, license kita yang udah dapat itu jangan cuma mejeng doang, tapi kita juga harus bisa gitu, kita harus ngerti konsepnya kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku nih, kalau misalnya kalian belum ngambil, ambil aja. Mumpung lagi sekolah itu ambil aja karena emang dibutuhin banget. Baik, Kak Cindy, berarti tadi sempat di-mention ada sertifikasi yang diturunkan dari OJK dan juga tadi ada internasional juga ya, Kak? Iya. Ya, tadi teman-teman tuh boleh disimak, ada 3 ya, Kak, kalau nggak salah tadi Kakak mention untuk sertifikasi, ada tadi WMI, kemudian ada WPPE, dan yang terakhir? WPEE. WPEE, begitu. Iya. Baik. Ya, mungkin itu tadi untuk license yang juga Kak Cindy miliki ya, Kak. Tadi kalau Iya. misalkan lihat dari CV-nya, berarti Kak Cindy sudah menguasai semuanya nih, sudah punya banyak license. Begitu menarik nih Kak Cindy untuk sertifikasinya, begitu. Baik, Kak Cindy, ini kalau dilihat ini udah banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nanti aku akan bantu tanyakan ke Kak Cindy. Tapi mungkin aku akan selesaikan dulu nih untuk sesi tanya jawab untuk Kak Cindy ya, dari aku begitu. Iya. Ini kayak teman-teman juga udah banyak, mungkin udah mulai tertarik ya Kak, jadi sudah mulai kepo nih untuk menelusuri lebih jauh nih untuk profesi research analis ini.
Begitu. Baik, nanti teman-teman sabar, nanti aku akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ke Kak Cindy. Nah, untuk Kak Cindy tadi kan sempat di-mention juga, Kak, maksudnya sempat disampaikan terkait dengan job desk, kemudian tadi ada role-nya maksud dari riset analis, kemudian tadi ada sertifikasinya juga seperti apa riset analis. Kalau misalkan dari Kak Cindy sendiri nih, Kak Cindy melihatnya untuk posisi research analyst ini mana sih kira-kira hal-hal yang perlu kita tingkatkan untuk menunjang kinerja kita sebagai seorang research analyst yang profesional, dan juga hal-hal yang mungkin sepertinya hal ini harus dikurangin deh kalau untuk research analyst kayak atau kalau misalkan kamu mau menjadi research analyst, kayaknya kamu nggak usah lakukan hal-hal ini. Jadi kayak seperti do and don'ts-nya nih Kak untuk research analyst itu menurut Kak Cindy ataupun mungkin sepengalaman Kak Cindy itu seperti apa? Oke, sebenarnya kalau yang harus dilakuin itu kita harus aware dan kritis sama kondisi market gitu. Emang kayak apa ya? Jujur aku sendiri juga dulu-dulu tuh nggak suka banget kayak baca berita pagi-pagi ya, baca berita gitu kan, berita market ini kayak ini apaan sih kayak gitu kan. Tapi emang harus dipaksa gitu supaya jadi terbiasa kan. Nah, coba lebih aware kalau misalnya kita baca apa ya? Pagi-pagi misalnya baca berita misalnya dari US, Dow Jones lagi kenapa sih, terus juga kayak misalnya ada berita-berita The Fed itu kenapa sih, itu coba lebih dikritisi gitu. Sebenarnya analisis itu emang harus kritis dengan keadaan market. Nah, terus juga yang harus ditingkatin mungkin gimana cara kita menganalisa suatu saham gitu ya. Jangan sampai kita menganalisa suatu saham itu subjektif, kita harus objektif. Jangan mentang-mentang kayak oh ini aku suka banget nih sama saham ini nih. Ini jadi harus aku bagus-bagusin nih, pokoknya aku harus kasih, misalnya aku harus ngasih rekomendasi buy supaya orang-orang pada buy, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus seobjektif mungkin dalam memberikan rekomendasi. Ya, ya intinya apa ya? eh harus harus rajin-rajin sih, rajin-rajin baca. Dan aku ingat banget waktu itu aku interview kan sama bos aku, itu kayak ditanya hobi apa, terus aku kayak coba bilang, oh hobi aku baca, oh yaudah berarti oke ya kalau misalnya baca-baca berita atau report-report kayak gitu. Jadi memang intinya harus harus kritis gitu. Baik Kak, berarti kalau misalkan untuk don'ts-nya seperti apa nih Kak? Kayak kira-kira ini kayaknya nggak masuk deh untuk research analyst, kayak harus dikurang-kurangin deh begitu. Kira-kira menurut Kak Cindy bagaimana nih Kak? Kalau misalnya don'ts-nya yang nggak harus kita lakuin ya, mungkin jangan ikut-ikutan FOMO. Itu aja sih. Misalnya kayak, oh si analis yang lain nih, karena kan kita juga di analis tuh biasanya kita juga ada istilah kayak kita membandingkan diri kita dengan analis yang lain gitu kan. Kalau misalnya, oh analis yang lain ternyata bikinnya kayak gini ya, gitu kan. Ternyata dia bikinnya lebih lebih pro kayak gitu, lebih hebat. Sedangkan kita sendiri nggak paham sama apa yang mereka buat gitu kan. Kayak kita tuh pahamnya di A, tapi mereka bikinnya di B kayak gitu. Jangan ikut-ikutan sih. Jadi lebih ke oh ya udah percaya aja gitu, emang apa yang kita tulis, apa opini kita tuh emang ya udah benar gitu. Jadi kayak nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, asalkan memang konsepnya benar. Baik, baik Kak Cindy. Berarti untuk teman-teman yang tadi disampaikan sama Kak Cindy, berarti kalau kita mau berprofesi sebagai research analyst, kita harus banyakin baca, dan kemudian kita harus mungkin menajamkan critical thinking kita ya Kak. Karena mungkin Iya, hal-hal itu yang mungkin dilihat nih oleh, tadi Kakak juga diinformasikan ketika interview ternyata yang di highlight tuh rajin membacanya begitu. Jadi ini mungkin menjadi poin plus nih untuk teman-teman. Jadi harus banyak membaca, terutama tadi untuk research analis harus punya critical thinking yang tajam, begitu ya Kak, kurang lebihnya. Baik Kak Cindy, mungkin ada Kak tips ataupun pesan nih untuk audiens ataupun sobat sertifikasiku saat ini yang tertarik sebagai research analis, kira-kira tipsnya seperti apa agar menjadi mungkin riset analis yang baik, atau mungkin bisa nantinya mendapatkan ataupun menjadikan posisi ini sebagai posisi yang menyenangkan begitu Pak?
Boleh disampaikan dong Kak Cindy, tipsnya seperti apa nih? Oke, kalau misalnya tipsnya sendiri, kalau menurut aku fokus aja. Jadi, misalnya kalian lebih fokus, lebih suka di mana sih? Kalau misalnya lebih suka di teknikal, ya udah fokus aja. Fokus setiap hari. Setiap hari, kalau di teknikal ya, misalnya kalian setiap hari buatlah analisa pakai teknikal, misalnya pakai indikator MACD lah, atau Bollinger. Coba kamu buat, terus kalian tentuin target price-nya, misalnya support resistennya berapa. Nah, terus ini untuk daily atau mingguan, bulanan, atau dalam tahunan, itu nanti setelah kamu buat itu, kamu evaluasi yang kita buat ini benar nggak sih? Nah, itu dari teknikal. Nah, terus kalau misalnya dari fundamental, misalnya aku kayaknya nggak terlalu cocok nih jadi technical analyst, pengen jadi fundamental analyst aja gitu. Ya udah, itu kita mulai coba baca-baca, apalagi kan emiten sendiri itu ngeluarin yang namanya annual report. Di situ tuh apa yang mereka kerjakan selama setahun penuh itu mereka tuangkan di situ. Itu juga kan ada kata pengantar dari direktur, dari komisarisnya, atau juga ada overview mengenai ekonomi gimana sih, terus industrinya gimana. Nah, itu coba baca di situ. Terus juga kita coba apa ya, sering-sering baca berita juga. Setelah itu kita misalnya, aku nggak ngerti nih Kak untuk bikin financial modelingnya. Menurutku sekarang udah banyak ya di YouTube gitu, di YouTube tuh kayak gimana sih cara bikin financial modeling misalnya untuk valuasi PE gitu, atau kalau misalnya kayak platform edukasi lainnya kayak misalnya ada apa ya, contohnya misalnya kayak ternak uang, itu kan emang menurutku ya itu bagus dalam hal mereka ngasih taunya tuh cukup jelas gitu, walaupun memang nggak detail, tapi untuk pemula itu oke banget gitu, karena aku pernah ikut di situ mereka kayak ngejelasin valuasi. Karena kenapa aku selalu bilang valuasi, karena memang untuk fundamental analis itu kita kan harus bisa dituntut untuk ngerjain Excel valuasi gitu. Nah, dari yang kayak ternak uang itu aku ngelihat mereka cukup oke gitu dalam ngasih tahu gimana sih cara bikin valuasi PE atau EV/EBITDA, bahkan DCF, walaupun memang DCF yang nggak terlalu kompleks itu mereka kasih tahu. Jadi ya intinya jangan capek belajar karena memang setiap setiap hari itu kayak dituntut belajar gitu. Baik, Kak Cindy, terima kasih nih untuk pesan dan juga tipsnya untuk mungkin sobat sertifikasiku yang ingin menjadi seorang riset analis. Jadi intinya memang kita harus fokus, pastinya harus rajin, kemudian juga harus mencari tahu banyak ya Kak untuk posisi ini. Pasti terus belajar sih, karena sekarang juga banyak mungkin informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari internet ya Kak. Jadi itu juga akan mungkin mempermudah kita untuk menambah informasi ataupun pengetahuan dari diri kita sendiri. Begitu. Jadi mungkin teman-teman boleh mulai sekarang nih harus banyak cari tahu nih tentang dunia riset analis dan juga baca-baca terkait dengan dunia equity ataupun emiten begitu. Baik, Kak Cindy nih kalau kita lihat nih Kak di kolom chat sudah banyak banget nih Kak yang penasaran nih untuk posisi ini nih, banyak banget Kak untuk pertanyaannya. Nanti aku bisa pilih dan nanti aku tanyakan juga nih ke Kak Cindy untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk teman-teman juga dipastikan nanti setelah mungkin sesi tanya jawab sama Kak Cindy dari teman-teman semua, di akhir aku akan informasikan, ini ada informasi menarik banget untuk teman-teman, ini akan relate banget untuk teman-teman agar bisa mengikuti ataupun terjun nih ke posisi riset analis ini. Jadi jangan dipastikan teman-teman tidak kemana-mana ya. Baik, ini aku pilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Untuk pertanyaan pertama nih Kak Cindy, ini ada dari Andi Imam ya, sobat sertifikasiku. Dia bertanya, kamu tanya apakah kita harus menguasai technical dan juga fundamental sekaligus agar bisa kerja di riset analis, karena background saya hanya technical saja. Begitu Kak. Gimana nih Kak Cindy? Apakah perlu keduanya Kak untuk menjadi seorang riset analis? Oke, kalau misalnya untuk di awal-awal itu harus, karena supaya apa ya? Supaya
dapat impresinya dari orang yang mau rekrut kita gitu kan. Karena biar gimana pun analis itu kan kita biasanya diundang sama channel-channel kayak IDX Channel atau CNBC Indonesia. Nah, kadang tuh kita kalau misalnya kayak misalnya contoh aku kan sebenarnya fundamental. Tapi karena memang kalau lagi live gitu butuh yang cepat, jadi jalan satu-satunya adalah pakai teknikal gitu. Karena kalau pakai fundamental kelamaan gitu kan. Jadi udah pakai teknikal. Nah, cuma ya nanti kalau misalnya untuk kalau udah terjun sendiri kayak kalian udah ditentuin posisinya di mana, oh ternyata ini orang fokusnya di teknikal, udah teknikal aja. Kalau di fundamental udah fundamental aja gitu. Tapi kalau untuk di awal-awal saran aku dua-duanya harus bisa gitu, karena supaya apa ya, kalian juga kan masih belajar gitu kan. Menurutku sih nggak apa-apa walaupun di awal-awal itu misalnya kayak tadi aku teknikal Kak, fundamentalnya biasa aja, ya udah nggak apa-apa, berarti dalemin aja teknikal, tapi fundamental at least ngertilah walaupun cuma kulitnya aja gitu, nggak harus didalemin banget, intinya kulitnya aja. Tapi karena kamu misalnya interestnya memang di teknikal, ya udah lanjutin aja terus teknikal. Begitu, baik. Cindy, mungkin itu tadi pertanyaan dari Sobat Sertifikasiku sudah terjawab ya tadi untuk Kak Andi Imam begitu. Baik Kak, selanjutnya ini ada pertanyaan cukup menarik juga. Ini dari Ahmad Ananda. Selamat sore Kak Cindy, mohon izin bertanya sebagai mahasiswa tingkat akhir, saran sertifikasi apa yang harus dimiliki jika ingin berkarir sebagai analis efek? Apakah WPPE, WMI atau WMI cukup, ataukah juga harus ditambah dengan RSA, atau bagaimana Kak? Wah, ini ada lumayan banyak nih pertanyaannya. Kemudian juga bagaimana tips untuk bisa masuk ke perusahaan investasi, baik buy side maupun sell side, mengingat sangat sedikit info open recruitment perusahaan investasi. Kemudian apabila berkenan, bagaimana beban kerja setiap tingkat jabatan, jam kerja, stres, dan lain-lain, dari mulai ASO hingga head, berapa tahunkah biasanya suatu posisi diemban hingga naik posisi, dan bagaimanakah kisaran benefitnya di setiap posisi? Oh, boleh nih Kak Cindy mungkin dipilih untuk pertanyaannya, karena mungkin ada beberapa. Boleh Kak mungkin dijawab dulu nih untuk pertanyaan dari Kak Ahmad Ananda. Oke, kalau misalnya untuk sertifikasi sendiri harus apa sih gitu? Bahkan kayak kalau aku kan memang dulu lulus dari kuliah itu cuma punya 3, WMI, WPPE, dan RSA. Sedangkan teman aku di luar sana yang apa ya, yang memang lebih giat gitu. Jadi mereka ada yang bahkan udah punya 3-tiganya, WMI, WPPE, WPE, ditambah RSA, terus juga dia lulus langsung ngambil CSA, terus juga dia ngambil ada lagi yang namanya FMVA gitu, itu banyak banget. Tapi kalau misalnya dari saranku sendiri sih, kalau misalnya kamu pengen masuk sekuritas, itu yang diutamain memang WPPE dan WPE gitu kan. Terus yang lainnya juga kayak misalnya aku pengen ngambil yang lain, nggak apa-apa, itu karena apa ya, ranah belajar juga gitu. Terus kalau misalnya kamu pengen terjun langsung di aset manajemen buy side, itu biasanya yang dilihat memang WMI gitu kan, dan biasanya juga kayak CSA atau CFA itu bisa juga sih. Terus kalau misalnya saran dong Kak, sarannya harus ngambil apa gitu. Intinya balik lagi, kita harus punya dulu yang under OJK, karena biar gimana pun kita yang kerja di sekuritas atau di aset manajemen itu kan memang under OJK, jadi kita kredibel atau enggak dilihat dari situ gitu kan. Terus tapi kalau misalnya kamu misalnya anaknya ambisius banget, oh enggak nih harus pokoknya lulus harus banyak banget sertifikasi, nggak apa-apa, itu jadi nilai tambah gitu kan. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya, aku lupa. Jadi ada beberapa nih dari kemudian mungkin tips untuk bisa masuk ke perusahaan investasi, baik buy side maupun sell side, mengingat sangat sedikit info open recruitment perusahaan investasi. Gimana tuh Kak, kira-kira? Oke, sebenarnya ya sejauh ini aku ngelihat banyak banget info tentang rekrutmen baik di sekuritas, aset manajemen, atau yang lainnya. Nah, biasanya memang untuk fresh graduate itu kita mulainya memang di sekuritas biasanya, kan. Kalian aktif aja di LinkedIn,
terus kalian connect-connectin deh sama orang-orang yang kerjanya di situ gitu, karena mereka memang, karena gimana ya, mereka juga kalau misalnya nyari orang atau kekurangan orang pasti mereka menggunakannya LinkedIn gitu, karena kan LinkedIn sekarang memang digunain banyak ya, banyak orang yang gunain gitu kan. Terus kayak, kak tapi aku pengennya langsung dipanggil gitu kan, nggak mau yang daftar, pengen dipanggil gitu. Itu dia yang aku bilang, rajin-rajin, bisa kalau pengen jadi analis ya rajin-rajin buat report, terus di-upload di LinkedIn gitu kan. Atau ada kok kayak temenku juga, dia di-approach itu lewat Instagram, karena dia sering apa ya istilahnya kayak jadi content creator ngomongin investasi lewat Instagram, terus kayak di-approach lewat sana gitu. Jadi ya intinya kita kalau punya skill, kalau kitanya diem aja, nggak nge-publish apapun, susah. Ya nggak ada yang tahu gitu kan, kecuali emang kita apply gitu, kirim lowongan atau apaan kayak gitu. Cuma kalau misalnya pengen istilahnya dilirik, coba lebih aktif di sosial media, karena biar gimana pun recruiter itu juga ngelihat di sosial media. Gitu. Oh, nih orang ternyata bisa nih gitu. Terus kayak di view kan, profile kita di view nih sama dia. Oh, ternyata nih oke nih gitu. Baik, Kak Cindy, seru banget nih Kak untuk sesi Q&A-nya nih dari teman-teman Sobat Sertifikasiku. Ini memang ada banyak Kak untuk pertanyaannya, tapi mengingat untuk waktu juga, ini kan hampir mendekati ya Kak ya, jam 5 sore, jadi mungkin teman-teman nanti mohon izin Kak Cindy, mungkin nanti bisa diinformasikan Kak dari sosial medianya Kak Cindy, ataupun Kak Cindy misalkan punya LinkedIn ataupun media sosial Kakak yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk menjawab seperti rasa penasarannya nih untuk bidang riset analis ini, boleh kemana nih Kak kira-kira? Oke, sebenarnya aku main sosial media itu cuma LinkedIn dan Instagram. Tapi kalau Instagram aku jarang banget sih ngepost tentang market, tentang apa itu, karena itu ranah untuk stress relief aja. Jadi mungkin bisa juga ke LinkedIn aku, Cindy Alicia Ramadhania. Nanti tanya-tanya aja di situ kok, bisa. Baik, itu teman-teman, kalau misalkan saat ini masih belum terjawab pertanyaannya, karena ini banyak banget antusias dari teman-teman juga yang masuk ya, untuk yang penasaran begitu dengan posisi ini, jadi nanti boleh kunjungi langsung LinkedIn-nya Kak Cindy. Tadi sesuai dengan namanya Kak Cindy juga ya, jadi boleh langsung di-search dan langsung di-connect saja. Dan nanti boleh lihat juga aktivitas-aktivitas Kak Cindy lainnya yang berkaitan dengan profesi Kak Cindy di research analis. Begitu. Baik, Kak Cindy sebelumnya terima kasih Kak, ini untuk informasi dari Q&A-nya. Cukup menarik. Nanti ini juga aku akan informasikan, Kak Cindy sebelumnya mohon izin, aku akan menginformasikan nih untuk teman-teman ataupun sobat sertifikasiku yang sudah hadir pada hari ini. Ini ada informasi menarik yang ingin aku sampaikan, tentunya berkaitan dengan profesi yang saat ini Kak Cindy jalankan ya, ataupun yang saat ini teman-teman juga sedang ingin ketahui begitu, ini terkait dengan sertifikasinya. Nah, untuk mohon maaf untuk mungkin operator boleh bantu share screen untuk informasi yang ingin aku sampaikan. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman sobat sertifikasiku, untuk tampilan layarnya sudah terlihat atau belum? Sudah ya, baik. Ini teman-teman, jadi aku mau informasikan sedikit ya, sebelum kita mengakhiri visi kita pada sore hari ini, aku ingin informasikan bahwa saat ini kita ada promo nih untuk sobat sertifikasiku yang hari ini mengikuti acara bisik sertifikasiku. Karena mungkin tadi teman-teman juga sudah ketahui, kita panjang lebar membahas mengenai research analis. Ini adalah tema dari bisik kita pada sore hari ini. Aku ingin memberikan promo nih ke teman-teman semua buat mengikuti kelas RSA. Sebenarnya RSA itu apa sih? Jadi untuk RSA ini adalah analis efek media, ya teman-teman. Tentunya untuk sertifikasi ini juga sudah tersertifikasi oleh BNSP. Boleh dibantu lanjut? Nah, gini teman-teman, jadi ketika nanti teman-teman mengikuti RSA, di sini cukup banyak nih materi yang akan teman-teman pelajari. Teman-teman nanti di sini akan mempelajari materi seperti ada capital market understanding, kemudian ada economy analysis, kemudian ada financial behavior, ada fixed income analysis,
Boleh dilanjut? Kemudian ada Code of Ethics of Regulation, ada Fundamental Analysis, ada Equity Analysis, dan juga Technical Analysis. Jadi di sini ada 8 teman-teman yang bisa teman-teman pelajari di RSA. Nah, dari 8 materi yang teman-teman pelajari tersebut, teman-teman akan mendapatkan akses pembelajaran nih selama 1 bulan, di mana teman-teman bisa mengakses pembelajaran tentang, ini bisa teman-teman lihat ya, ada Introduction of Capital Market, kemudian ada Code of Ethics, ada Economy Analysis, kemudian sampai ke Fixed Income Analysis, dan tentunya nanti teman-teman juga diberikan akses untuk modul seperti itu. Jadi modul pembelajaran yang bisa teman-teman akses begitu. Nah, untuk akses pembelajarannya ini sendiri teman-teman tidak perlu khawatir. Karena pembelajaran ini berbasis video learning. Jadi teman-teman bisa akses pelatihan tetap ataupun pembelajaran ini kapan saja dan juga di mana saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau akses di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, kapanpun teman-teman bisa ikuti pembelajarannya. Begitu. Nah, kemudian apa sih yang akan teman-teman dapatkan begitu untuk dari pembelajaran RSA ini? Pertama, pastinya teman-teman di sini bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam analisis fundamental, kemudian bisa mempublikasikan laporan riset, melakukan analisis makroekonomi, sampai pada akhirnya teman-teman bisa menganalisis kecenderungan pergerakan harga, tren, atau reserve fall, begitu. Nah, jadi begini teman-teman, dari pembelajaran yang sebelumnya tadi aku sampaikan, teman-teman di sini ada difasilitasi dengan 7 fasilitator kita ataupun pengajar kita yang akan memberikan pendampingan pembelajaran kepada teman-teman semuanya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pengajar yang memang sudah expert nih pada bidangnya. Ada Pak Reza, kemudian ada Ibu Vesela, kemudian ada Pak Haryajit, dan juga sampai ada Pak Johannes Hanskui begitu. Jadi boleh teman-teman lihat ini memang pengajarnya sudah benar-benar kompeten ya teman-teman. Begitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mengikuti pembelajaran RSA, mau tahu nih gimana sih pembelajarannya, seperti apa sih begitu. Pertama, teman-teman ini akan mendapatkan akses, tentunya akan mendapatkan akses video pembelajaran yang bisa diakses selama 1 bulan. Ini berisikan 72 video pembelajaran. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan 2 kali tryout ya, di tryout pertama, tryout kedua, kemudian teman-teman juga nanti setelah tryout akan dilakukan pembahasan tryout dan juga persiapannya nanti melalui Zoom. Setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan pra-assessment terlebih dahulu dari LSP Pasar Modal melalui Zoom juga, sampai pada akhirnya nanti teman-teman melakukan uji kompetensi LSP Pasar Modal. Nah, itu teman-teman untuk dari roadmap-nya ya. Jadi nanti pada uji kompetensi itu ada 3 ujian. Ini ada ujian tertulis, ujian portofolio, dan juga ujian wawancara. Begitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga mungkin bertanya gimana sih caranya untuk mengikuti pelatihan RSA ini. Tidak perlu khawatir teman-teman, di sini bisa teman-teman juga langsung lihat. Ini ada persyaratannya. Pertama, minimal pendidikan strata 1, Fakultas Ekonomi dengan kurikulum pasar modal, atau memiliki sertifikat pelatihan RSA di bidang pasar modal yang berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi terkait, atau juga memiliki pengalaman kerja sejenis pada industri keuangan selama 2 tahun dalam 2 tahun terakhir. Begitu. Nah, ini untuk persyaratannya. Kemudian, nah ini dia teman-teman untuk promo camik kita pada sore hari ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini datang pada acara BISIK sertifikasiku, dia adalah teman-teman yang sangat beruntung. Karena apa? Jadi teman-teman, dikarenakan hari ini, di tanggal 3 Juni ini bertepatan dengan Hari Pasar Modal Indonesia, jadi kami dari sertifikasiku.com ini memberikan special diskon untuk teman-teman semua yang hadir. Jadi untuk diskonnya, dari harga Rp3.500.000 kita memberikan eksklusif diskon sampai dengan Rp500.000 kepada teman-teman. Nah, di sini perlu teman-teman juga ketahui bahwa untuk promo ini berlaku hingga tanggal 5 Juni tahun 2022.
Untuk teman-teman yang tertarik dan ingin mengikuti dari pelatihan ini, teman-teman bisa langsung menghubungi nih ke nomor atau ke Halo Sertifikasiku ya, ini di nomor 0856. Mungkin boleh teman-teman catat atau misalkan teman-teman screenshot untuk informasinya. Aku ulangi, nomornya di 0856 5742 0418, atau teman-teman juga bisa langsung nanti DM ke Instagram @sertifikasiku.com ya untuk informasi lebih lanjutnya terkait dengan promo ini. Begitu. Nah, kemudian untuk benefit apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan? Tentunya teman-teman tidak akan diberikan banyak keuntungan ya ketika teman-teman mengikuti pelatihan ini. Pertama, teman-teman akan mendapatkan akses pembelajaran 1 bulan, kemudian mendapatkan tadi ada 7 fasilitator analis efek media, kemudian ada bahan materi pendukung pembelajaran, kemudian ada tryout sebanyak 2 kali, yang dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian juga akan ada mendapatkan persiapan uji kompetensinya melalui Zoom, ada video recording, kemudian ada e-certificate juga yang bisa teman-teman dapatkan, dan tentunya ada uji kompetensi langsung dari LSP Pasar Modal. Seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut untuk informasinya, jangan ragu teman-teman, langsung hubungi saja ke nomor yang tadi aku sebutkan 8, atau bisa langsung direct message di Instagramnya @sertifikasiku.com. Begitu. Jadi teman-teman, ini adalah promo yang ditawarkan oleh Sertifikasiku. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan untuk promonya. Dan juga teman-teman jangan merasa ragu, tadi sudah banyak nih teman-teman yang menunjukkan rasa ketertarikannya pada dunia research analis, maka ini adalah sertifikasi yang dibutuhkan oleh teman-teman juga untuk menunjang profesi teman-teman yang ingin teman-teman capai tersebut. Begitu. Jadi langsung saja kontak nomor dan juga DM Instagram Sertifikasiku langsung. Baik, aku langsung kembali ke Kak Cindy. Halo. Ya. Kak Cindy, sebelum terima kasih atas kesediaan menunggu. Ini tadi beberapa informasi aku sampaikan. Mungkin ini juga Kak Cindy juga sudah mengetahui ya Kak, karena ada sertifikasi yang Kakak juga dapatkan yang untuk RSA ya Kak? Iya. Begitu. Baik, ini untuk teman-teman semuanya, karena informasi juga sudah aku sampaikan pada hari ini. Sebelum aku selesaikan nih, mungkin Kak Cindy ada closing statement Kak untuk teman-teman sobat sertifikasiku nih sebelum kita tutup, dan nanti juga aku akan foto bersama dengan Kakak dan juga sobat sertifikasiku lainnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak? Jika ada, Kak Cindy dipersilakan. Oke, intinya kalau menurut aku, kalau misalnya kalian punya interest di bidang analis, itu terus aja belajar, karena kita nggak tahu kesempatan kapan datang ke kita kan. Jadi terus aja sekarang belajar. Terus juga menurut aku ya, kayak misalnya contohnya aku ikut RSA aja waktu itu, banyak banget hal-hal yang aku pelajari dari sana gitu kan. Jadi ya intinya kalian terus aja gitu. Jangan apa ya, kalau misalnya satu kesempatan gagal, ikut lagi terus-terusan sampai kalian dapet nih jadi analis gitu. Pokoknya semangat terus aja buat ada di posisi itu. Siap. Kak Cindy, terima kasih nih untuk insight-nya di hari ini. Semoga makin banyak sobat-sobat sertifikasiku yang terinspirasi dengan pengalaman Kak Cindy, dan juga karir Kak Cindy ini sungguh mungkin bisa dibilang nggak banyak, tapi beken begitu ya. Kalau lagi happening nih untuk profesi-profesi seperti ini nih. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Sekali lagi aku informasikan, kalau tertarik boleh langsung hubungi nomor yang tadi aku sampaikan, dan juga langsung DM IG sertifikasiku untuk tanya-tanya mengenai promo yang tadi aku sampaikan. Begitu. Baik Kak Cindy, aku mau izin juga Kak, kita akan ada foto bersama dulu nih Kak sama teman-teman atau bersama sertifikasi lainnya. Jadi mungkin aku minta tolong untuk operator, boleh bantu untuk screenshot atau capture dari sesi bisik di hari ini. Teman-teman, aku mau informasikan, jadi kita akan mengambil 2 gaya ya. Pertama, kita boleh pakai gaya bebas dulu. Nanti aku akan informasikan ada gaya andalan sertifikasiku nih, atau kompeten. Jadi boleh kita pakai gaya pertama dulu. Oh ya, untuk teman-teman absen nanti akan diinformasikan pada akhir, mungkin setelah foto ya, nanti akan diinformasikan untuk klik absen ya. Jadi jangan khawatir, akan diberikan nanti di kolom chat. Begitu.
Baik teman-teman, boleh mungkin dinyalakan dulu nih kameranya teman-teman yang belum dinyalakan kameranya, diperlihatkan wajah cantik dan gantengnya nih untuk kita foto bersama. Kita tunggu yang lain sebentar. Ya. Teman-teman, ya di sini sudah banyak ya yang sudah open cam. Baik, aku minta teman-teman kita pakai gaya bebas dulu. Terserah teman-teman mau pakai gaya apa saja. Boleh ditampilkan wajah cantik dan gantengnya. Baik, sudah siap operator? Oke, teman-teman, boleh gaya terlebih dahulu. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Sudah siap operator? Baik. Teman-teman, satu gaya lagi. Kita akan pakai gaya kompeten. Jadi kalau misalnya ada yang naksir, wah boleh nih. Langsung di DM ya untuk yang tertarik nih. Baik. Gaya yang kedua teman-teman, boleh pakai gaya kompeten ya. Gunakan senyum terbaik. Well, operator boleh di capture. 1, 2, 3. Oke teman-teman, semuanya sobat sertifikasiku yang sudah bergabung pada Bisik Series kita Bincang Asik sore di sore hari ini dari sertifikasiku. Terima kasih untuk para sobat sertifikasiku yang sudah hadir. Nanti boleh ya sobat sertifikasiku mengisi link absensi yang diberikan, jadi agar teman-teman juga nanti bisa mendapatkan sertifikat dari sertifikasiku. Untuk teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi, untuk teman-teman yang tertarik pada promo yang diberikan pada pelatihan RSA, boleh ya langsung teman-teman dikontak admin kami di nomor tersebut dan juga Instagram kami di @sertifikasiku.com. Aku ulangi lagi, untuk promonya hanya sampai 5 Juni 2022. Jadi jangan sampai kelewatan, dan ini adalah kesempatan emas lah untuk teman-teman agar bisa bergabung sebagai research analyst seperti itu. Baik, Kak Cindy, sebelumnya ini aku mau sampaikan terima kasih dulu. Kak Cindy sudah memberikan banyak insight, kemudian informasi yang Kakak sampaikan juga seru banget, menarik banget. Dan pengalaman-pengalaman Kakak juga ini mungkin buat aku juga akan termotivasi nih untuk mengikuti jejak Kakak, karena seru banget ternyata untuk research analyst ini. Begitu. Jadi Kak Cindy, aku ucapkan terima kasih sudah bergabung. Semoga selalu sehat ya Kak, dan juga untuk karirnya juga semoga berjalan dengan lancar lah ke depannya, jadi sukses selalu begitu. Untuk sobat sertifikasiku juga yang sudah bergabung, aku ucapkan terima kasih. Semoga untuk apa yang sudah disampaikan oleh Kak Cindy di sore hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga bisa menjadi terbukanya pintu untuk teman-teman lah agar bisa mendapatkan pekerjaan yang mungkin di profesi research analis ini, karena tadi ada banyak beberapa bidang research analis. Begitu. Baik. Kak Cindy dan juga para sobat sertifikasiku semuanya, aku ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Aku akhiri untuk sesi bisik kita di sore hari ini. Aku ini dari sertifikasiku pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dari perbuatan, perkataan, ataupun tadi ada kendala yang dialami selama bisik ya di sore hari ini. Jadi aku tutup untuk bisik atau bincang asik sertifikasi sore hari ini. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.